Halo, jumpa lagi dalam mata kuliah analisis laporan keuangan. Materi kali ini adalah masih berhubungan dengan analisis rasio keuangan, yaitu rasio aktivitas. Nah, rasio aktivitas ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya, atau rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan. Dari pengukuran dengan rasio aktivitas, maka akan terlihat apakah perusahaan lebih efisien dan efektif dalam mengelola aset yang dimilikinya, atau mungkin justru sebaliknya. Penggunaan rasio aktivitas adalah dengan cara membandingkan antara tingkat penjualan dengan investasi dalam aktiva untuk suatu periode, dengan harapan adanya keseimbangan seperti yang diinginkan antara penjualan dengan aktiva sediaan, piutang, dan aktiva tetap lainnya. Kemampuan manajemen untuk menggunakan dan mengoptimalkan aktiva yang dimiliki ini merupakan tujuan utama dari rasio ini. Nah, kita lihat sekarang tujuan dan manfaat rasio aktivitas ya. Rasio aktivitas yang digunakan perusahaan memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai. Juga memberikan banyak manfaat bagi kepentingan perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan untuk masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Beberapa tujuan yang hendak dicapai perusahaan dari rasio aktivitas ini antara lain, yang pertama adalah untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode, atau berapa kali dana yang ditanamkan dalam piutang berputar dalam satu periode. Yang kedua, untuk menghitung hari rata-rata penagihan piutang atau days of receivable, di mana hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah hari piutang rata-rata tidak dapat ditagih. Yang ketiga, untuk menghitung berapa hari rata-rata sediaan tersimpan dalam gudang. Yang keempat, untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode, atau berapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja yang digunakan. Dan yang kelima, untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Yang keenam, untuk mengukur penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan. Berikut kita lihat manfaat rasio aktivitas. Yang pertama kita lihat dalam bidang piutang dulu. Yang jelas bahwa perusahaan atau manajemen dapat mengetahui berapa lama piutang mampu ditagih selama suatu periode, sehingga dapat diketahui efektif atau tidaknya kegiatan perusahaan di dalam penagihan. Kemudian yang kedua, manajemen dapat mengetahui jumlah hari dalam rata-rata penagihan piutang atau days of receivable, sehingga manajemen dapat mengetahui jumlah hari piutang tersebut rata-rata tidak dapat tertagih. Yang kedua adalah dalam bidang persediaan. Manajemen dapat mengetahui hari rata-rata sedia tersimpan di dalam gudang. Nah, hasil ini dibandingkan dengan target yang telah ditentukan atau rata-rata industri, sehingga perusahaan dapat membandingkan hasil ini dengan pengukuran rasio beberapa periode yang lalu. Ketiga adalah dalam bidang modal kerja dan penjualan. Nah, manajemen dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode, atau berapa jumlah penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja yang digunakannya. Dan yang keempat adalah kita lihat dalam bidang aktiva dan penjualan, bahwa pertama, manajemen dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Dan yang kedua, manajemen dapat mengetahui penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan dalam satu periode tertentu. Selanjutnya kita lihat jenis-jenis dari rasio aktivitas.
Nah, apabila seluruh rasio aktivitas yang ada digunakan, ini akan mampu memperlihatkan efektivitas perusahaan secara maksimal jika dibandingkan dengan penggunaan hanya sebagian saja. Ada beberapa jenis rasio aktivitas. Yang pertama adalah perputaran piutang atau receivable turnover. Yang kedua, hari rata-rata penagihan piutang atau days of receivable. Dan yang ketiga, perputaran sediaan atau inventory turnover. Yang keempat, hari rata-rata sediaan atau days of inventory. Dan yang keempat adalah perputaran modal kerja yaitu working capital turnover. Dan yang keenam, perputaran aktiva tetap atau fixed assets turnover. Yang ketujuh, perputaran aktiva atau aset turnover. Kita lihat satu persatu ya. Perputaran piutang dulu. Perputaran piutang ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanamkan dalam piutang berputar dalam satu periode. Nah, semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah. Rasio perputaran piutang ini memberikan pemahaman tentang kualitas piutang dan keberhasilan penagihan piutang. Cara mencari rasio ini adalah dengan membandingkan antara penjualan kredit dengan rata-rata piutang. Adapun rumus perputaran piutang adalah perputaran piutang sama dengan penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Satuannya adalah kali ya, jadi dalam satu tahun berapa kali piutang tersebut berputar. Atau bisa juga kita menghitung perputaran piutang adalah penjualan kredit dibagi dengan piutang. Satuannya adalah tetap kali ya, berapa kali berputar dalam satu tahun. Nah, dengan catatan apabila di dalam data penjualan perusahaan tidak melakukan penjualan secara kredit, maka dapat digunakan angka penjualan secara totalnya saja. Kita lihat contohnya ya. Misalkan di dalam komponen laporan keuangan 2019 dan 2020 menunjukkan bahwa penjualan tahun 2019 5.950, piutang awal 550. Sedangkan tahun 2020 penjualannya 5.550 sedangkan piutangnya 360. Maka kita bisa menghitung perputaran piutang untuk tahun 2019 adalah 5.950 dibagi 550 atau sama dengan 10,8 kali. Artinya bahwa dalam satu tahun piutang berputar sebanyak 10,8 kali. Kemudian untuk tahun 2020 receivable turnover-nya adalah 550 dibagi dengan 360 atau sama dengan 15,5 kali. Artinya bahwa dalam satu tahun piutang berputar 15,5 kali. Perputaran itu semakin cepat semakin bagus ya. Kita lihat sekarang. Nah, bagi bank yang akan memberikan kredit, ini perlu menghitung rata-rata penagihan piutangnya atau days of receivable. Hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah hari piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih. Rumus hari rata-rata penagihan piutang atau days of receivable adalah sebagai berikut. Days of receivable, piutang rata-rata dikali 360 dibagi dengan penjualan kredit. Atau days of receivable-nya bisa kita hitung menggunakan jumlah hari dalam satu tahun dibagi dengan perputaran piutangnya. Kita lihat untuk tahun 2019, days of receivable-nya adalah 360 dibagi dengan 12 atau sama dengan 30 hari. Artinya dalam satu tahun piutang ini tertagih setiap 30 hari. Sedangkan untuk tahun 2020 days of receivable-nya adalah 360 dibagi 15,5 atau sama dengan 24 hari. Kalau kita lihat ini berarti yang tahun 2020 ini lebih cepat ya, siap 20 hari udah tertagih.
Artinya dalam 1 tahun piutang tertagih setiap 24 hari. Nah, Weston menyatakan hari rata-rata jangka waktu penagihan ini adalah perputaran piutang yang dihitung dalam 2 tahapan, ya, yaitu satu penjualan per harinya dulu, di mana penjualan per hari adalah penjualan dibagi dengan 360, sedangkan hari lamanya penjualan terikat dalam bentuk piutang, rata-rata jangka waktu penagihan sama dengan piutang dibagi dengan penjualan per hari. Maka kita lihat untuk tahun 2019, penjualan per harinya adalah 5950 dibagi 360 atau sebenarnya 16,5 rupiah. Sedangkan rata-rata jangka waktu penagihannya adalah 550 dibagi dengan 16,5 atau 30 hari. Yang berikut dari tahun 2020, ya, penjualan per harinya adalah 5550 dibagi dengan 360 sama dengan 15,4 rupiah. Sedangkan rata-rata jangka waktu penagihannya 360 dibagi 15,4 atau sama dengan 24 hari, lebih cepat, ya. Kemudian bandingkan dengan rasio rata-rata industri. Jika di bawah berarti lebih baik, tetapi jika lebih besar berarti tidak baik. Nanti kita akan bandingkan, ya, pernyataan tersebut. Yang kedua adalah perputaran sediaan atau inventory turnover. Perputaran sediaan atau inventory turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam sediaan berputar dalam satu periode. Nah, rasio ini juga diartikan rasio yang menunjukkan berapa kali jumlah barang sediaan diganti dalam 1 tahun. Cara menghitung rasio ini dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama menurut James Van Horn adalah inventory turnover, yaitu harga pokok penjualan dibagi dengan sediaan. Sedangkan yang kedua menurut James J. Weston bahwa inventory turnover adalah penjualan dibagi dengan sediaan. Kita lihat contohnya, ya. Ini komponen penjualannya, penjualan tahun 2019 5950, sedangkan inventory tahun 2019 250. Sedangkan tahun 2020 penjualannya 550, sedangkan inventorinya 310. Untuk tahun 2019, inventory turnover-nya adalah 5.950 dibagi dengan 250.000 atau sama dengan 24 kali. Berarti rasio ini menunjukkan 24 kali sediaan barang dagangan diganti dalam 1 tahun. Nah, untuk mengetahui rata-rata hari sediaan disimpan di gudang, ini dapat dicari dengan membagi jumlah hari dalam setahun dengan perputaran sediaannya. Jadi hari rata-ratanya adalah 360 dibagi dengan 24 atau sama dengan 15 hari. Jadi sediaan tersebut berganti atau berputar dalam setiap 15 hari sekali. Sedangkan untuk tahun 2020 inventorinya adalah 5550 dibagi dengan 310 sama dengan 18 kali. Dari hasil tersebut rasio ini menunjukkan 18 kali sediaan barang dagangan diganti dalam 1 tahun. Untuk mengetahui hari rata-rata sediaan disimpan di gudang dapat dicari dengan membagi jumlah hari dalam setahun dengan perputaran sediaan. Maka kita bisa menghitung 360 dibagi 18 sampai dengan 20 hari. Yang berikut adalah perputaran modal kerja atau working capital turnover. Perputaran modal kerja ini merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai efektivitas modal kerja perusahaan selama periode tertentu, yaitu berapa kali modal kerja berputar selama satu periode. Nah, untuk mengukur rasio ini dengan membandingkan antara penjualan dengan modal kerja atau modal kerja rata-rata. Nah, jika hasil perputaran modal kerja rendah, artinya perusahaan sedang kelebihan modal kerja.
Hal ini bisa disebabkan oleh rendahnya perputaran persediaan atau piutang atau saldo kas yang terlalu besar. Rumus untuk mencari perputaran modal kerja adalah penjualan bersih dibagi dengan modal kerja rata-rata. Atau penjualan bersih dibagi dengan modal kerja. Kita lihat contoh untuk aplikasi dari rumus ini ya. Misalkan tahun 2019 penjualan bersihnya 5.950, total aktiva lancar 1.640, sedangkan modal kerja rata-rata adalah 1.500. Tahun 2020 penjualan bersihnya 5.550, total aktiva lancarnya 1.340, sedangkan modal kerja rata-ratanya adalah 1.300. Maka kita bisa menghitung untuk tahun 2019 perputaran modal kerjanya adalah 5.950 dibagi dengan 1.640 sama dengan 3,7 kali. Artinya setiap Rp1 modal kerja ini dapat menghasilkan penjualan sebesar Rp3,7. Sedangkan tahun 2020 ya, perputaran modal kerjanya 550 dibagi dengan 1.340 atau sama dengan 4,2 kali. Artinya bahwa setiap Rp1 modal kerja ini dapat menghasilkan Rp4,2. Yang keempat adalah fixed asset turnover. Fixed asset turnover ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode, atau untuk mengukur apakah perusahaan sudah menggunakan kapasitas aktiva tetap sepenuhnya atau belum. Nah, untuk mencari rasio ini adalah dengan membandingkan antara penjualan bersih dengan aktiva tetap dalam satu periode. Oke, adapun rumus perputaran aktiva tetap adalah penjualan dibagi dengan total aktiva tetap. Ya. Kita lihat contohnya. Ya, misalkan penjualan bersih tahun 2019 5.950, sedangkan total aktiva tetapnya adalah 2.400. Tahun 2020 penjualan bersihnya 5.550, sedangkan total aktiva tetapnya 2.550. Tahun 2019 perputaran aktiva tetapnya adalah 5.950 dibagi 2.400 atau sama dengan 2,5 kali. Artinya setiap Rp1 aktiva tetap dapat menghasilkan penjualan sebesar Rp2,5, sedangkan tahun 2020 perputaran aktiva tetapnya adalah 5.550 dibagi dengan 2.550 sama dengan 2,2 kali. Artinya setiap Rp1 aktiva tetap ini dapat menghasilkan penjualan sebesar Rp2,2. Yang kelima adalah total asset turnover. Total asset turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva ya, yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Nah, rumus untuk mengukur perputaran total aktiva adalah yaitu penjualan dibagi dengan total aktiva. Mari kita lihat contohnya ya. Misalkan penjualan bersihnya tahun 2019 5.950, total aktivanya 4.200. Sedangkan tahun 2020 penjualannya 5.550 dan total aktivanya Rp4 juta. Maka untuk tahun 2019 perputaran aktiva tetapnya adalah 5.950 dibagi 4.200 atau sama dengan 1,42 kali. Artinya setiap Rp1 total aktiva ini dapat menghasilkan penjualan sebesar Rp1,42. Sedangkan tahun 2020 perputaran aktivanya adalah 5.550 dibagi 4 juta sama dengan 1,4 kali. Artinya setiap Rp1 total aktiva dapat menghasilkan penjualan 1,4 kali. Rp1,4, sorry. Nah, kita lihat hasil pengukurannya ya.
Berdasarkan hasil perhitungan beberapa rasio perusahaan tersebut, kemudian kita bandingkan dengan rasio rata-rata industri sejenis. Kita lihat misalkan begini ya. Rasio available turnover tahun 2019 12 kali, tahun 2020 15,5 kali, sedangkan standar industri 15 kali. Berarti di sini yang tahun 2019 ini terlalu lambat ya. Sedangkan 2020 15,5 kali, lebih bagus, lebih cepat. Days of receivable-nya 2019 34 hari, 2020 25 hari, sedangkan standar industri 30 hari. Berarti yang 2019 kita lihat ya, memang ya lebih lama ya, 34 hari, tapi yang 2020 lebih cepat ya, 25 hari. Perputaran persediaan tahun 2019 24 kali, 2020 18 kali, tapi standar industri 20 kali. Berarti kita lihat yang tahun 2019 ini relatif lebih cepat ya, 24 kali terkumpul persediaannya berputar. Sedangkan tahun 2020 lebih lambat karena di bawah rata-rata industri. Days of inventory-nya tahun 2019 15 hari, 2020 20 hari, sedangkan tahun standar industri 19 hari. Berarti di sini yang tahun 2019 ini lambat sekali ya, 15 hari. Tapi yang tahun 2020 di atas standar industri yaitu 20 hari. Working capital turnover 2019 3,7 kali, kemudian tahun 2020 4,2 kali, tapi standar industri 6 kali ya. Berarti di sini perputaran modal kerja rata-rata di bawah industri ya. Fixed asset turnover 2019 2,5 kali, 2020 2,2 kali, sedangkan standar industrinya 5 kali. Kembali lagi ini perusahaan di bawah rata-rata industri lebih lambat. Sedangkan total aset turnover 2019 1,42 kali, tahun 2020 1,38 kali, sedangkan standar industri 2 kali. Sekali lagi ini masih di bawah rata-rata industri ya, berarti lambat. Baik, itulah kira-kira apa yang bisa kalian ketahui mengenai rasio aktivitas. Semoga video ini bisa menambah referensi kalian dan bermanfaat. Jika kalian menyukai video ini, silahkan subscribe atau like ya. Atau juga kalian bisa memberikan komentar supaya Bapak juga bisa melakukan evaluasi atas paparan materi ini. Semoga sekali lagi semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian kalian. Biar semoga kita bisa bertemu lagi di materi berikutnya. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya.